warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Barita Litanjua dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelompok 4 atau kelompok Bali. Di sini saya akan mereview mengenai materi yang telah disampaikan di Diklat Nayaka Unita Tri pada 24 Desember 2022. Sebelum mereview, mari kita mencari tahu mengenai Unita Tri. Apa sih itu Unita Tri? Unita Tri merupakan unit aktivitas karawitan dan tari. Unita Tri UB merupakan organisasi sebagai tempat untuk menampung dan mengembangkan sumber daya yang potensial di bidang seni karawitan dan tari, khususnya di lingkungan Civitas Akademika Universitas Brawijaya. Unita Tri dibentuk di Kota Malang pada tanggal 12 Maret 1986 dengan semangat Tridharma perguruan tinggi serta rasa kekeluargaan di antara mahasiswa untuk bersatu dalam bidang kesenian khususnya karawitan dan tari. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai organisasi dan manajemen dan administrasi Unita Tri, yang di dalamnya terdapat tujuan dari organisasi itu sendiri, juga visi, misi, juga bentuk. Nah, selanjutnya tujuan dari Unita Tri atau organisasi yang terdapat di Unita Tri itu, yaitu menyelenggarakan pelatihan juga pementasan karawitan dan tari. Selanjutnya, visi dari organisasi Unita Tri adalah pelopor kegiatan pembangunan kebudayaan tradisional Jawa Timur, khususnya pada daerah Malang. Selanjutnya, terdapat misi, yaitu membangun olah pikir dan rasa dalam melestarikan dan pengembangan kesenian budaya. Selanjutnya, terdapat bentuk, adalah bentuk bagaimana berorientasi pada kesenian tari tradisional. Selanjutnya, ada unsur kepengurusan. Unsur yang pertama ada unsur pemimpin. Kedua, unsur pelaksana tugas pokok organisasi. Yang ketiga, ada unsur pembantu atau staffing. Selanjutnya, di unit kegiatan mahasiswa Unita Tri terdapat fakta penyelenggara atau fakta menyenangkan dari UKM itu sendiri. Ada apa aja sih? Ada 4 yang saya ketahui, yaitu tidak ada ART atau AD. Yang kedua, tanggung jawab rapat anggota ketum. Yang ketiga, organisasi bertema kesenian budaya atau kesenian tradisional. Yang terakhir ada kekeluargaan. Jadi di dalam Unita Tri itu dia bersifat kekeluargaan. Selanjutnya, unsur organisasi. Yang pertama ada anggota, yang kedua ada ketua umum, dan yang terakhir ada lembaga non-pengurus dan kepanitiaan. Selanjutnya, kita berlanjut mempelajari mengenai topeng Malangan, yang tak lain adalah kesenian yang berasal dari daerah Malang itu sendiri. Kesenian wayang topeng Malangan merupakan salah satu kesenian tari tradisional dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kesenian topeng Malangan juga merupakan pertunjukan tradisi nenek moyang yang menggunakan topeng khas Malang sebagai properti pementasan. Ada 3 sumber tari topeng Malangan, yaitu tari Beskalan Putri. Tari Beskalan Putri adalah tarian yang biasanya dipakai untuk pertunjukan pada saat akan membuka lahan atau mendirikan sebuah bangunan. Yang kedua ada tari Betyan atau Tanduk Wedok, salah satu tari putri klasik di Istana Kesultanan Yogyakarta. Yang ketiga ada tari Indang Topeng, yaitu tari indang atau bisa disebut dengan dinding badinding, adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Minang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, isi dari pembahasan topeng Malangan.
Jadi kita akan membahas mengenai isi yang terdapat dalam topeng Malangan agar kita lebih mengenal apa itu topeng Malangan. Yang pertama ada dasar-dasar, kedua ada implementasi, ketiga ada alasan mencintai, juga ada jenis-jenis topeng Malangan. Pertama kita masuk ke dasar-dasar mempelajari topeng Malangan. Yang pertama kita mempelajari mengenai budaya, yang kedua ada ilmu, dan yang ketiga ada kesenian. Dari ketiga poin itu sangat berkaitan. Dari kesenian, budaya, yang dimana itu terdapat ilmu mengenai kesenian itu sendiri. Seperti kita dapat mengetahui apa makna yang terdapat dalam bentuk-bentuk topeng itu. Jadi semua jenis topeng itu memiliki arti tersendiri. Selanjutnya implementasi topeng Malangan. Topeng Malangan 5% mengimplementasi dari seni budaya, 5% dari ilmu pengetahuan, 5% dari backsound atau dari karawitan itu sendiri yang dimana sangat berkaitan, dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis topeng Malangan. Yang pertama ada Klono, yang kedua ada Bapang, yang ketiga ada Asmoro Bangun, yang keempat ada Sekar Taji, yang kelima ada Gunung Sari, yang keenam ada Ragil Kuning. Selanjutnya kita akan mencari tahu alasan mencintai dan mempelajari topeng Malangan. Topeng Malangan merupakan kesenian budaya peninggalan nenek moyang yang harus kita lestarikan agar tidak hilang direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga agar generasi-generasi yang akan datang masih dapat menemui akan indahnya kesenian di daerahnya. Seperti yang terdapat dalam topeng layangan itu sendiri atau topeng Malangan itu sendiri, yaitu kesenian tari. Nah, di kesenian tari itu adalah kita bisa mempelajari mengenai gerakan tari dasar. Yang pertama ada majeng, dua ada mapa, ketiga ada megeng, yang keempat ada mapan, yang terakhir ada mengku. Selanjutnya gerakan dasar tangan tari. Yang pertama ada gerakan ukel, yang kedua ada niting, yang ketiga ada nyampurit, yang keempat ada ngerayung, yang kelima ada pakblang, yang terakhir ada capak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai karawitan, yang dimana karawitan itu sendiri sangat berkaitan dengan tari. Karawitan merupakan seni aset kebudayaan yang besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Jadi kita sebagai masyarakat yang cinta kebudayaan semestinya melestarikan keberadaan seni karawitan ini agar tidak punah ataupun hilang. Seni karawitan ini merupakan suatu mahakarya dari orang-orang terdahulu yang semestinya diteruskan oleh generasi muda sekarang atau generasi 4.0 digital. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis karawitan. Ada 3 jenis karawitan. Yang pertama ada karawitan vokal atau sekar, yaitu pengolahan vokal yang khusus dilakukan untuk menimbulkan rasa seni yang erat berhubungan dengan indera pendengaran. Yang kedua ada karawitan gending atau instrumen. Karawitan gending lebih mengutarakan unsur instrumen atau alat musik dalam penyajiannya. Macam-macam alat gending dalam karawitan cukup banyak, di antaranya ada gong, gendang, kleneng, sinter, dan gambling. Ketiga, ada jenis karawitan sekar gending atau campuran. Karawitan ini mengombinasikan karawitan sekar dan instrumen sehingga menghasilkan karawitan yang indah. Nah, karawitan dan tari ini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter, juga perilaku, yaitu seperti perilaku bertanggung jawab, jujur, adil, dan welas asih. Dan juga properti yang harus memiliki
apa yang harus dimiliki. Jadi kita mempunyai sifat untuk keluargaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.